cerita tentang Optik Pontianak. Teman-teman pasti tahu di baliknya ada seorang entrepreneur yang muda dan sangat berbakat dan juga sering warawiri di FYP kita, Bang Prima Emon. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain selalu ngobrolin tentang bisnis, selalu ngobrolin tentang hal yang lain. Tapi malam hari ini kita akan coba ngobrol tentang sisi lain dari Bang Emon yang mungkin banyak kita nggak tahu. Langsung aja kita ngobrol sama Bang Prima Emon. Assalamualaikum Bang Emon. Waalaikumsalam, Sehat? Bang Adi. Sehat kita. Kita Kelihatan dari perutnya kita. lagi ngomongin dari tadi agak buncit gitu ya. Iya. Tapi kayaknya kita harus cepet-cepet bikin program Iya, pengurusan ya. Iya. Jangan sampai Idul Adha ke depan kita masih gak Iya. nyaman ya. Jangan sampai kita dikorbankan. Masya Allah. Bagaimana sehat? Sehat, sangat sehat. Saya lihat lagi sering main di Jabodetabek nih. Iya, alhamdulillah kita Alhamdulillah. ekspansi ke Jabodetabek. Jadi Optik Pontianak sekarang sudah ada di Jabodetabek. Namanya Optik Pontianak juga. Optik Jakarta Raya namanya. Masya Allah. Saking sempitnya Pontianak kali Bang. Pontianak luas sih. Tapi by the way berapa cabang sih di Pontianak? Alhamdulillah di Pontianak kita ada beberapa store. Oh, ada beberapa store Ya. dan akhirnya ekspansi ke Jakarta. Ekspansi. Masya Allah. Dan ekspansi sebelum ngomong ekspansi dari tahun berapa Optik Pontianak dimulai? Kalau saya mengenal dunia optik itu dari tahun 2005. Tamat SMA saya kenal dunia optik, saya kerja dulu di optik. Oh, I sekitar 3 see. tahun. 2008-2009 awal saya buka optik. Itu Optik Pontianak itu dulunya di garasi rumah. Oh, jadi lulus SMA, Lulus kerja SMA, di optik. kerja di optik dulu. Kemudian baru buka Oke. optik. Kemudian baru sambil melanjutkan kuliah di bidang optik. Oh, berarti Bang Emon tuh bener-bener mendalami di optiknya tadi. Iya. Kuliahnya di jurusan? Refractionist optician. Oh, ada jurusannya? Ada. Oke. Berarti optik tuh bukan sekedar bisnis yang ya artinya nyepin kacamata enggak ya? Enggak. Dia ada ya. profesionalnya di situ. Kayak pelayanan kesehatan optik itu Kayak sama dokter gigi. apotik, ada apoteker. Kalau optik ada refractionist optician. Oh, teman-teman yang baru tahu ya, saya baru Iya. tahu. Oke. Berarti dari situ 2008 2009 ya kita buka, tapi bukanya di garasi rumah dulu. Garasi rumah sambil kuliah. Iya, sambil kuliah. Terus habis itu kok bisa ekspansi, titik baliknya apa tuh? Di awalnya misalkan adanya misalkan Bang Emon tuh memulai bisnis yang akhirnya dari garasi kan. Kalau dulu saya tuh pernah bisnis Bang Emon. Saya pernah dagang bakso. Bakso tuh udah kecil-kecilan sampai akhirnya punya restoran. Nah, dalam prosesnya berbisnis itu kan ada titik baliknya kadang kita tuh. Nah, akhirnya tadi nggak tahu, gagal, akhirnya meledak. Kalau Bang Emon tuh gimana ceritanya? Nah, kalau saya sebenarnya nggak kepikiran nih mau buka optik. Sih. Awalnya karena kepepet dalam arti kata tamat SMA saya pengen melanjutkan kuliah. Oke. Tapi pada saat itu emang nggak ada biaya. Sebentar. Bang Emon berarti bukan dari old money? Bukan. Oh, bukan. Ada money-nya, ada uang tapi dikit kan. Berarti bukan dari keluarga yang langsung mapan dari awal ngasih modal. Agak. Oh, jadi ini kita ya alhamdulillah saya lahir dan tumbuh dari latar belakang keluarga yang sederhana. Bahasa halusnya ya, bahasa kasarnya miskin. Jadi ya alhamdulillah saya lahir dan tumbuh dari menurut saya ibu yang sangat kuat. Karena kebetulan ayah saya meninggal ketika ibu saya hamil. Umur sekitar 7 bulan. Jadi saya lahir gak ngeliat orang tua, tepatnya gak ngeliat ayah. Masya Allah. Bang Emon anak ke? Anak keempat dari 4 saudara. Oke, terus setelah itu ibu menikah lagi atau fokus sama? Enggak, jadi setelah itu ibu fokus karena kan anaknya masih kecil-kecil ya. Oh ya. Jadi pada saat itu saya belajar usaha itu sebenarnya dari didikan orang tua. Jadi ibu saya itu membiayai anak-anaknya untuk makan dan keperluan sehari-hari itu dari jualan kue. Jualan kue keliling, kue kampung. Saya masih ingat sampai dadar gulung, ada klepon, ada apam, ada apalah ya kue kampung kue itu. Pagi gitu ya. Kue pagi ya. Jadi kayak udah tradisi turun-menurun dari umur 4 tahun kita udah harus jualan kue keliling. Jadi umur 4 tahun anak-anak kayak anak saya aja mungkin masih tidur ya. Iya. Nah, jadi masih nggak ngerti ya, saya dipaksa pada saat itu
untuk ikut jualan kue keliling, kemudian menitipkannya ke toko-toko. Biasanya toko-toko Oh. pasar-pasar gitu ya. Mhm. Kemudian setelah sholat subuh kita titipin kue ke toko-toko, kemudian pada saat SD, nah pada SD kan kita masuk jam 7 pagi ya. Mmm, Jadi, sebelum jam 7, jam 5 setelah sholat subuh, jam 5 saya sudah jualin kue itu keliling-keliling komplek. keliling komplek, Keliling gang, keliling komplek dan lain-lain. Nanti setengah 7 pulang baru saya sekolah. siap-siap sekolah ya. Dari uang itulah saya tabung buat beli buku, buat jajan dan lain-lain. Jadi itu udah, usaha itu kayaknya mindset udah apa ya, terbentuk dari kecil. Mmm, Mungkin waktu kecil kita mikirnya, ngapain ya saya harus bangun subuh-subuh, mhm pada saat itu mhm anak kecil nggak ngerti ya. Dari SD, mhm. lanjut SMP, sampai, SMA itu rutinitas yang selalu saya lakukan, sebelum pergi sekolah dan setelah pulang sekolah. Wow, kita jarang denger ini ya. Iya, karena memang jarang curhat juga saya kalau Enggak, yang saya kan kita heeh, kenal Bang Emon, heeh, tahu mhm, konten-kontennya, kenalan bagaimana Bang Emon berbisnis. mhm, Saya pikir Bang Emon nih untuk orang yang baru kenal kayak saya kan, mhm, saya pikir memang keluarga mhm, yang mhm, mapan, punya warisan banyak amin atau gitu ya. Doanya kayak gitu doanya ya gitu ya. kan ya, Ternyata ngerintis ya, iya iya iya, bukan pewaris ya, iya 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 perintis ya. iya, Oke, Masya Allah. Bang Emon kalau ngobrolin masalah tadi tuh kan, tadi udah ngobrol bahwa Bang Emon tuh ngerintis dari awal. mhm, Sekarang balik lagi ke titik balik bisnisnya, akhirnya menentukan optik dan kapan itu diseriusin betul-betul? oke. Eee, Sebenarnya saya nggak kepikiran Heeh. buka optik awalnya. Oke oke Yang saya pikirkan gimana caranya cari uang aja, oke cari uang dan halal, oke. gitu kan. Setelah tamat SMA itu jadi saya jual kue dari SD sampai SMA. Mhm, Dari sebelum, berangkat sekolah sampai pulang sekolah. Jadi kita oke. sekolah dulu, pulang sekolah, panas-panasan, kita kan pengen istirahat ya. Bener Tapi bener. sudah ada tuh namanya kuenya klepon, yang ada bulet-bulet, yang ada gula Ya, itu. Itu gulanya. kan panas ya, panas dan kita simpen di kepala kita. Allah, Udah panasnya matahari Pontianak kayak gimana Pontianak kan, kan? bisa Heeh, sampai bener. 39, 40 tambah lagi panas klepon. Karena kalau klepon kita jual dingin-dingin Dingin, kan nggak gak enak ya. enak, Jadi ya, bener. mau nangis, tapi ya mau kayak gimana lagi ya, kalau kita nggak kerja, nggak jualan, uangnya nggak ada. Mau Ya, makan oke apa, oke. mau sekolah pakai biaya apa. Allah, Nah, makanya ketika tamat SMA, saya memutuskan untuk nggak kuliah dulu, saya pikir saya harus kerja nih. oke. Tetap jualan kue lagi saya ini ya. Jadi yang awalnya mungkin saya hanya jualan kue orang tua yang buat, Oke. proses pembelajaran itu saya jadi buat juga kuenya. Saya Oh, buat, saya jualan, saya titipkan lagi ke toko-toko, kayak udah tradisi udah gitulah ya. udah Saya buat, kue, kemudian saya jualan kayak bubur, nasi kuning di depan rumah, yang penting dapat uang aja kan. oke Itu biasa rutinitas pagi. Setelah itu saya masukin lamaran ke banyak tempat nih. oke, Saya pernah sambil jadi tim nunggu. leader suatu event, misalnya di Pontianak ada event-event, saya leadernya gitu ya. Oke. Kemudian saya pernah kerja di salah satu bank, saya pernah kerja di beberapa perusahaan, saya pernah juga kerja di optik. Jadi kayak Oke, kita survei dulu lah banyak kerjaan. Nah ternyata saya ngerasa nyaman aja di, dunia di optik. Nah, di optik. optik kemudian saya belajar selama 3 tahun, kemudian saya memutuskan untuk buka optik karena nggak ada modal ya, kita bukanya Heeh, di garasi rumah aja yang garasinya cuman 2 kali 2 gitu. oke. Nah, cuman karena memang harus fokus, saya harus cari nih kalau buka optik saya harus mempersiapkan apa aja. Oh, ternyata saya harus kuliah, saya harus bla Mmm, bla bla, dah saya, buka store sambil kuliah. ini menarik nih. Berarti selama 3 tahun belajar Bang Emon pelajari seluk-beluk Iya optik ya? iya Dari mana barangnya datang, iya gimana iya penjualannya, sampai akhirnya gimana ilmunya bisa didapetin. iya Ini keren-keren buat kan banyak orang hari ini mohon maaf nih, teman-teman Gen Z yang kerja, asal kerja Bang Emon. iya, Padahal sebenarnya pas kalau kita kerja sambil screenshot, mmm. itu ilmu semua ya. Oke, keren keren, menarik ini. Nah Bang Emon, kalau misalkan cerita bisnis tadi ya, kalau sekarang Bang Emon Allah kasih ya tadi ceritanya Bang Mhm Emon kelihatannya kan kayak old money ya, mhm sekarang mhm. Amin. lagi bergelimpangan lah, Heeh, alhamdulillah berkah selalu. Nah, kalau kita sekarang ngobrolin bagaimana ngebesarin anak. mhm Dulu Bang Emon di tempat Bang Emon yang hari ini terbentuk karena kerasnya hidup kan. mhm Bahasa tadi nggak ada pilihan saat katanya. Karena memang ya harus ditempa dan akhirnya jadi kuat seperti ini. Tapi kan kita sebagai orang tua hari ini nggak tega Bang Emon. mhm. Bang Emon ada nggak sesi-sesi di mana suatu saat sekarang anak berapa Bang Emon?
3 3 ya? alhamdulillah. Masih kecil-kecil semua ya? Kecil-kecil. Usia berapa yang paling besar? Usia 3 tahun, 3 4 tahun? tahun, 7 tahun. Oh, masih kecil-kecil semua. Tapi apakah mereka nanti akan ada fase belajar dagang dari kecil atau mereka disuruh belajar aja? Nah, orang tua seperti apa Bang Emon melihat pendidikan anak ke depannya? Oke. Mhm. Saya ngerasa, dulu awalnya orang tua saya tuh kejam. Yes, pasti. Tidak hanya tidak hanya orang tua, tapi saya ngerasa Tuhan atau Allah itu juga kejam sama saya. Karena untuk saya ukuran pada saat itu anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun kan kita nggak bisa berpikiran panjang ya. Betul, betul. Sampai SD, SMP juga saya berpikiran kok hidup gini-gini amat ya. Mhm. Saya mulai bisa berpikir lebih baik itu ketika SMA. Mungkin nalar kita sudah main, sudah bisa berpikir lebih lebih enak, lebih, jernih lah ya. Tahu hidup tuh seperti apa. Waktu SD, SMP itu saya mikir, kok hidup gini-gini amat ya. Ketika, teman-teman seumuran saya kalau ambil rapot itu orang tuanya yang ngambil rapot, bapak yang ngambil rapot, kadang saya bingung yang ngambilin rapot saya siapa. Karena pada saat itu ibu lagi sibuk jualan kue Sibuk, juga. betul. Ya alhamdulillahnya saya mungkin salah satu orang walaupun, eee banyak kekurangan di sisi ekonomi, tapi Allah kasih otak agak sedikit encer. Jadi waktu sekolah itu ya juara 1, 2, 3, juara 1, 2. Jadi Oke. otaknya agak lebih 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 cair lah Iya. daripada anak-anak pada umumnya ya. Jadi padahal kita nggak belajar juga sih, bukan Iya, jual iya, kue iya. aja ya. Mhm, Tapi di satu sisi saya pikir, kok hidup gini-gini amat ya. mhm. Jadi kayak nggak ada titik cerah ke Nggak, depannya seperti madesu madesu apa. berarti. Masa ya bener kan, mungkin anak-anak sekarang, bilangnya ya masa depannya suram. Suram. Nanti ke depannya saya seperti apa Iya, ya iya, gitu ya. iya. Kok hidup gini-gini amat waktu kecil ya, mau beli buku susah, mau beli Bener, kaos kaki susah, mau makan ngebandingin sama susah, teman-temannya. heeh, mau apapun susah ya. Kok hidup jahat jahat sekali sama saya pada saat Ya, itu oke, ya. oke. Tapi balik lagi ya, terbentuk. Oke, Ya, bener. terbentur pada saat SD, terbentur lagi banyak peristiwa pada saat SMP, membentuk saya pribadi yang kuat pada saat SMA. Saya menjadi pribadi yang sangat percaya diri. Jadi saya tidak minder lagi, saya orang tua saya tidak mampu. Mhm, Saya santai-santai aja, saya bawa kue. Kalau zaman SD, SMP saya masih keliling komplek ya. mhm. Kalau kita kan mau SMA ada fase balik ya. Betul, gengsi lah. Gengsi, suara Bener, berubah dan lain-lain. Tapi kalau aku makan gengsi, aku nggak dapat duit. Yang awalnya saya jualan keliling komplek, komplek. yang ada setiap pagi berangkat sekolah, saya bawa kue tuh ke sekolah. Kayak nggak habis-habis masalah hidupnya ya. Kue terus saya dibawa ya. Ayo mau kayak gimana lagi ya. Masya Jadi, Allah. yang awalnya teman, apa ya, kita ada rasa minder Heeh, di heeh. lingkungan yang menurut kita disupport sama keluarganya, tapi ya alhamdulillah teman-teman malah mensupport tuh. Oh, Membeli kue kita, guru-guru juga mensupport dan ada kejadian yang menarik kayak gitu. menurutku ya. Waktu SD itu, saya pernah mengurungkan diri untuk tidak sekolah lah. Oke. Dapat kata, ya udahlah karena kebetulan di dekat tempat daerah saya itu banyak anak kecil juga nggak sekolah gitu ya. Mungkin Oke. ya pada nggak mampu atau nggak Iya, tahu ya, iya. nggak sekolah, ya udahlah saya nggak usah sekolah. Tapi ya di satu sisi lain ya saya mampu untuk belajar juara 1, 2, 3. Mhm, mhm. Malah kadang-kadang gurunya yang membiayai saya untuk sekolah. Masya Allah. Pernah lagi kejadian waktu SMP, saya ingat kelas 1 SMP, saya masuk SMP kadang-kadang orang tua pikir gini ya, "Kamu mau sekolah oke, gimana caranya? Usaha," gitu ya. Mhm. Masuk SMP lagi, kelas 1 SMP saya ingat orang tua saya dipanggil. Dipanggil, ini nggak banyak yang tahu ya, orang tua saya dipanggil waktu saya SMP Mhm. karena, eee, tidak bayar uang sekolah. Ah, Itu ya kan Allah. kelas 1 SMP ya, tidak bisa bayar uang sekolah, si guru pikir, uangnya ini ditilep nih sama anak Oke, ini, oke. diambil. Dan saya kan orangnya lurus-lurus Iya, aja pada saat heeh, itu, heeh. "Maaf Bu, eee, saya memang bukan nggak mau bayar, tapi saya nggak bisa bayar." Mhm. Guru tetap nggak percaya dong, ini anak ini jujur apa enggak. Dipanggillah orang Orang tua saya tua. datang. Saya ingat ibu saya datang, dia datang jujur aja, "Maaf ya," saya ingat pada saat itu tuh namanya ibunya Ibu Andriati. Jadi sekarang kalau lebaran juga
mereka berkunjung bersilaturahmi ke rumah. Ke rumah Saya ya? ingat ibu namanya Ibu Andriati ya, Ya kebetulan guru Allah. bahasa Indonesia, wali kelas saya manggil nih, Mhm. panggillah orang tua saya, mama saya datang, dan mama saya memang datang. Pada saat itu untuk bayar SPP ya pada saat itu aja kami nggak mampu. Kita memang mampu ya hanya buat makan kan. Jadi, eee orang tua saya jujur memang nggak mampu bayar, dan gurunya yang bayarin saya sekolah. Allah. Ya mungkin dia mengira memang saya nggak mampu, uangnya mungkin saya pakai Iya kali ya. iya. Eee, Orang tua saya terus terang Datang. memang apa yang disampaikan dengan orang tua saya sampaikan sama. Ya alhamdulillah, guru itu beliau yang membiayai saya sekolah. Allah, merinding saya. Ya, dan kemudian mungkin guru itu lapor ke pihak sekolah dan Mhm. lain-lain, walaupun anak ini tidak mampu tapi berprestasilah Berprestasi, di sekolah heeh. ya. Jadi sekolah mensupport saya dapat beasiswa dan lain-lain Alhamdulillah. sampai selesai SMP. Ya alhamdulillah ya. Tapi itu nggak selesai, masuk lagi SMA ya. Iya Nah iya. kebetulan saya masuk SMA yang menurut menurut, di Pontianak tuh salah satu SMA yang bagus lah, Oke. favorit pada saat itu kan SMA negeri, Oke. bagus dan memang rebutan Mas, Oke, rebutan. rebutan ke SMA bagus itu di dekat tempat saya tinggal. Mmm. Sama juga lagi kasusnya. Ada, biasa ya kayak kayak, wali kelas atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah kan, ngecek nih siapa siswa-siswanya yang tidak bayar Nggak pada bayar, saat heeh. itu. Dipanggil lagi saya. Ya, saya jujur saya memang nggak bisa bayar sekolah, Mhm. tapi saya memberanikan diri untuk sekolah pada saat itu. Oke Saya pikir oke. saya masuk-masuk aja, nanti di tengah jalan saya nggak bisa bayar, nggak masalah lah, udah yang penting saya coba, yang penting saya jujur. Saya pas pas biasa kan 3 bulan kalau kita nggak bayar sekolah kan Panggil? dipanggil ya orang tua. Heeh. Orang tua saya datang Datangin. lagi, menjelaskan lagi kalau memang anak ini tidak bisa bayar sekolah dan orang tua yang mampu, tapi dia niat mau sekolah. Sebentar, nggak disuruh sama orang tua berarti? Mama nggak nyuruh SMA itu? Ah, enggak, Berarti Bang gini, Emon nekat? eee, masuk SMP saya masukin, sekolah sendiri, bawa ijazah Aduh, ya itu. Allah. Masuk SMA, gini ya, orang tua bukan underestimate sama hidup ya, eee, yakin mau sekolah gitu ya. Oke oke, paham paham Yakin paham. mau sekolah yang ibaratnya untuk makan aja kita, Mhm. susah gitu ya, Oke. sesusah itu gitu ya. Sesusah itu ya, ya saya yakin kalau kita mau berubah ya dengan pendidikan yang baik gitu kan. Ya udah saya sekolah, eee mau nggak mau lah ya orang orang tua saya bilang saya dipanggil karena memang nggak bisa bayar sekolah. Ya alhamdulillah orang tua jujur datang lagi ke sekolah, pihak sekolah menerima alasan itu, ya alhamdulillah kita dapat beasiswa lagi. Jadi saya sekolah gratis lagi. Jadi kalau sekarang kan memang sekolah gratis ya Iya untuk iya, sekolah alhamdulillah kalau negeri, negeri pada ya, saat itu heeh. sekolah memang harus ada bayar tuh, Ada ada uang bayar, gedung dan lain-lain. mhm, Kalau sekarang kan memang digratiskan ya. betul. Ya alhamdulillah, kenapa saya tidak memutuskan untuk kuliah, Mhm. karena saya pikir nggak mungkin kan nanti orang tua saya Iya. dipanggil lagi di kampus kan. Udah Iya iya besar iya. juga, Oke dan saya oke punya oke. kemampuan juga untuk bekerja dulu, jadi saya urungkan untuk kuliah dan saya nabung dulu baru bisa kuliah. Menarik nih. Bahkan boleh agak lebih dalam ya, kan Mhm tadi 4 bersaudara. mhm. Nomor 1, 2, 3 pada sekolah nggak? Ada yang sekolah selesai, ada yang Oke. enggak. Oke, berarti betul anak keempat terakhir ya, bungsu ya? Mhm Si bungsu ini memang ngedobrak mhm keanehan dari itu ya, mhm. maksudnya dia aneh sendiri gitu ya, Nekat aja nekat kan. sendiri. Menarik menarik menarik, karena wajar kalau misalkan orang tua yang bilang, "Ya ngapain sekolah, yang penting kita bisa hidup aja," gitu Mhm. kan. Keren Jadi saya keren ngerasain, keren keren. maaf maaf kata Iya, heeh orang yang, menengah ke bawah, heeh. bahasa halusnya ya, Iya bahasa iya, kasarnya orang miskin miskin, gitu ya. iya. Dia nggak kepikiran untuk sekolah tinggi-tinggi itu, Bener nggak ada, bener, untuk makan aja sebenarnya udah udah cukup. cukup. Cari uang untuk makan aja udah capek gitu ya, apalagi untuk, memikirkan untuk biaya pendidikan ya. Jadi kalau seandainya di luar Keren ya. sana, "Oh kamu harus sekolah tinggi-tinggi." Nah untuk orang di luar sana lagi yang kurang mampu, boro-boro untuk memikirkan pendidikan Oke, sebenarnya, untuk makan aja udah alhamdulillah sih. saya coba pengen pengen menggali si Mhm Emon kecil ini. mhm Apa yang Bang Emon denger atau nonton? Kalau kemarin tuh ada tamu kita denger dia, umur 11 tahun Allah cabut penglihatannya. mhm Terus dia punya wawasan dan keberanian dari denger radio. mhm. Denger radio akhirnya dia punya cita-cita untuk ke Jakarta, ke mana. Bang Emon waktu kecil nih apa yang menginfluence Bang Emon yang ketika itu ayah nggak ada, Mhm ibu lagi sibuk bikin kue dan saudara mhm dan segala macam. Akhirnya Bang Emon punya kenekatan, bahkan mau belajar loh. mhm Mohon maaf Bang Emon ya kan, mhm anak-anak usia itu kalau nggak bandel
ya Iya nakal iya gitu iya. kan. Iya, benar benar. Iya kan? Kalau nggak bandel ya nakal, ini mau belajar. Apa sih sebenarnya yang membuat Emon kecil tuh sampai bergerak segitunya? Oke, eee, banyak hal dalam hidup saya yang saya berpikir kalau Mhm, saya balik lagi ke titik itu mungkin saya nggak mampu saya lakukan oke sekarang. oke, Jadi pada saat kecil kalau mendengar dan melihat, malah referensinya saya kurang karena pada saat itu balik lagi saya miskin, betul. tidak mampu atau sederhana lah bahasa halusnya ya. Di rumah kami itu sampai saya SMA nggak ada TV. Oke oke. Sesederhana itu Iya hidup kami ya. iya, Jadi kalau mau nonton di tetangga juga kan ada jam-jam tertentu kita harus mhm, numpang ya. Jadi sebenarnya balik lagi bagaimana ke depannya saya bisa hidup lebih baik aja, sebenarnya tujuannya itu aja. Balik lagi ke oh, kepepet ya, gimana saya bisa hidup lebih baik, minimal saya bisa makan, saya tidur enak, makan enak, sebenarnya mikirnya itu aja. segitu aja. Tapi karena balik lagi ya terbentur terbentur dan Iya, terbentuk ya. Jadi yang dulu mungkin saya pikir itu cobaan dari Allah, mhm, ternyata itu merupakan, apa ya, jalan yang sebaiknya memang harus saya jalani dulu, sehingga iya, saya bisa terbentuklah Emon yang hari ini. sekarang. Kalau saya nggak melewatin fase itu mungkin ya saya nggak bisa ketemu sama Bang Adia Iya, sekarang, saya sama tidak bisa membahagiakan banyak orang seperti sekarang. Jadi mhm Allah mhm. ya makanya sekarang ya apapun yang terjadi di hidup saya, baik atau buruk, saya nggak pernah menyesali Menyesalinya. itu. Karena saya yakin apa yang terjadi dalam hidup saya itu yang terbaik menurut Allah. Keren ya. Ya saya tuh dari tadi berpikir bahwa, mungkin nggak ya orang-orang yang secara struktur dia terlahir dalam kondisi yang kurang mampu Bang Emon. Mhm Keluarga kurang mampu, ini kurang mampu dan akhirnya bisa lahir mhm Bang Emon yang hari ini kan. Ternyata memang kepepet tadi ya. mhm Dia memaknai kepepetnya dengan akhirnya belajar dan belajar apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan. Keren keren. Saya baru denger mhm cerita ini loh, mhm. cerita sampai dipanggil sama sekolah. Nah, Ada nggak guru sekolah ataupun guru ngaji mungkin yang kan gini, Bang Emon lahir tanpa sosok ayah, ya kan, kayak Rasulullah ya, nggak pernah lihat ayahnya. Ada nggak sosok yang bisa menggantikan ayah dalam hidup Bang Emon ketika itu? mmm, saya lahir dari dan tumbuh itu memang dari, sosok ibu yang mungkin merangkap menjadi ayah juga. Oh, Allahu akbar. Jadi dia yang cari duit, dia yang menyiapkan semuanya ya. Jadi ya, mmm, saya berterima kasih dilahirkan, oleh seorang ibu yang, hebat menurut saya, kuat, yang alhamdulillah sekarang masih sehat walafiat, Masih ya? umurnya udah 70 tahun lebih, Alhamdulillah alhamdulillah. yang ya, eee, balik lagi ya, mungkin pada saat itu saya ngerasa cobaan hidup saya terlalu berat. Mhm. Tapi sampai detik ini saya yakin nih, apapun itu pasti ada hikmahnya ya. Jadi kalau dulu saya pikir ya, saya biasa cerita sama istri saya, "Kok dulu beban hidup saya berat banget." Kalau itu mungkin diulang lagi pada saat sekarang mungkin saya udah Nggak nggak mampu. sanggup, karena Iya. udah ngerasa titik, "Oh ternyata hidup itu enak," gitu ya. Nah, iya iya. Kalau bilang, "Kok pada saat itu saya mampu keluar," khususnya warga Pontianak kayak keluar jam 2 siang bawa Bawa kue telepon. panas-panas, di kepala ada klepon nih, Allah bisa 50 bahkan sampai 100 atau iya. lebih klepon di atas kepala dan di tangan itu kita bawa lagi makanan. Biasanya Wah, kita bawa gila. doko-doko lah, gambar jadi kanan kiri. Iya 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 Kok iya. saya bisa sekuat itu ya? Sekarang keluar panas-panas aja kita udah ngeluh ya, Bener. udara apa ya. Saya pikir ya balik lagi lah, semua itu proses, life is a process, semua butuh proses. Jadi kalau dibilang susah-susahnya hidup, ya saya udah rasain itu. Oke. Jadi apapun yang terjadi di hidup saya sekarang, saya tinggal bersyukur lagi, ya tinggal bersyukur, banyak-banyak bersyukur lah. Bang Iman ingat nggak nasehat mama yang sekarang masih berbekas? Oke, eee, ini nasihat mama saya, Mhm, kemudian saya selalu ucapkan ke anak-anak saya mmm, lagi. gimana tuh? Jadi, kalimatnya sederhana. Jika kamu pengen hasil yang baik, Mhm. kamu harus doanya yang baik dulu, betul? Kamu doa yang baik, kemudian kamu harus punya niat yang baik juga, Oh, betul kan? Dan insya Allah nanti hasil yang didapat juga baik, dan saya rasakan itu sekarang. Jadi kalau nih ya, amit-amit ya, ada orang yang mendekat saya, kan kita tidak bisa tahu niat orang ini baik atau buruk ke saya ya, ya. mhm, Karena saya dari awal apapun itu saya lakukan niatnya baik, Allah akan menjauhkan yang buruk-buruk itu dengan oke sendirinya. oke. Jadi kalau saya sudah doa yang baik, Ya, doa?
niat yang Niat baik, yang baik. kemudian saya realisasikan semua dengan cara yang baik, insya Allah Allah juga kasih yang baik-baik untuk saya, itu Masya Allah, penting. itu mama ya? Iya, jadi saya sekarang mikir, kalau ternyata tiba-tiba Allah kasih yang jelek, mungkin dari awal Allah tahu ini nggak baik nih buat saya. Jadi udah ngibur diri aja, kalau segala sesuatu tidak sesuai ekspektasi saya, oh berarti ini bukan yang terbaik Allah kasih buat saya. Jadi hidup saya lebih, kalau orangnya kayak Emon kayak nggak ada masalah hidup ya. Ya saya salah satu obatnya kayak gitu. Oh mungkin Allah kasih saya yang terbaik, itu bukan yang terbaik buat saya. Jadi saya lebih santai, lebih Iya, iya. tenang, lebih apapun itu lebih nikmat lah jalanin Oke. hidup. Bukan nggak ada masalah, nggak di-upload masalahnya. Iya, iya. Karena memang nggak pernah upload masalah juga. Ya nggak upload Karena bahagianya. nah. Aduh, menarik nih, menarik. Tadi ini filosofis tentang kebaikan tuh menarik. Jadi kita doa yang baik, Iya. niat yang baik, realisasikan yang baik. Iya. Nanti Allah bawa kebaikan. Iya. Dan kalau ternyata kebaikan itu nggak ada, nggak jadi itu, bisa jadi Allah sedang hindarkan dari keburukan ya. Iya. Ih keren banget mama ya. Kayak kita butuh podcast sama mama nih. Mama nanti bingung dia mau ngomong apa. Masya Allah. Nah, balik ke pertanyaan awal Bang Eman tadi. Kan kita sekarang punya anak. Bang Eman punya 3 anak. Lucu-lucu, cantik, ganteng kan. Masya Allah. Kira-kira Bang Emon mau gak nyuruh mereka dagang dari kecil, nyuruh mereka survive, atau bahkan hari ini kan kalau kita sebagai orang tua, saya nih anak saya gede juga, kadang nyuruh mereka bangun subuh aja kita nggak tega, nyuruh mereka jangankan jualan ya, bangun subuh aja kita kayak kasihan gitu, masih enak AC kamar mati aja kita deg-degan gitu. Nah, Bang Emon ketika ngelihat anak-anak ini mau dibentuk kayak gimana dengan background yang sekarang, background yang lama dengan kayak nyataan yang hari ini? Ya lah itulah ya orang tua ya. Pengen memberikan yang terbaik buat anaknya. Dan saya yakin pada saat itu juga ibu saya pengen memberikan yang terbaik buat saya, tapi itulah yang terbaik versinya dia. Oke. Ya segitu udah maksimal baiknya. Oke, keren. Ya tapi keren. Balik lagi ya. Saya sudah membiasakan atau mendidik anak saya minimal tidak terpapar dulu gadget. Oke. Kalau mau juga terkadang ya sama yang kayak saya rasakan dulu ya. Mungkin seminggu sekali itu juga intensitas waktunya kita agak kurangi. Biar dia lebih memahami atau lebih dekat keluarganya, orang tuanya. Nah, anak-anak saya sedari kecil walaupun tidak sesusah saya ya, karena memang kondisi ekonomi saya ya, alhamdulillah tidak seburuk masa lalu, saya membiasakan diri untuk belajar usaha sejak dini. Minimal saya memperkenalkan nih anak-anak saya yang kecil untuk dibawa ke store, tapi nggak bawa jualan kue ya. Bingung juga, kasihan juga dia nanti keliling-keliling ya. Jam 2 bawa telepon ya. Sepanjang sejauh itu. Saya kenalin store saya sehingga mereka punya jiwa atau punya rasa memiliki terhadap perusahaan yang udah saya bentuk ini. Belajar untuk berwirausaha sejak kecil itu udah saya tanamkan sehingga mereka tahu kedepannya mereka seperti apa, product knowledge yang kita tawarkan. Jadi anak-anak saya walaupun umur 4 tahun, 3 tahun, 7 tahun, kalau saya bawa keliling store mereka udah pilih-pilih nih, ini store buat kakak ya, ini store buat abah ya, lebih ke sana ya. Ada booking ya. Ada booking, ini store buat dede ya. Ya alhamdulillah minimal saya kenalin kayak gitu aja. Nah, kemudian minimal kalau seandainya dia kemana-mana saya bawain produk saya itu. Tapi bukan untuk dijual ya, minimal dia pakai. Kemudian kalau zaman sekarang kan sosial media di foto-foto ya. Betul. Mereka udah belajar mau nih anak-anak alhamdulillah betah pede dengan produk yang saya jual atau punya. Ini foto-foto kita posting alhamdulillah laku gitu. Jadi kita mungkin beda ya, barang jualan juga ada beda, cara penyampaian ke anak gitu. Jadi kita bantu ya bunda ya, yuk kita foto-foto, yuk ini biar apa, kita posting dapat duit kan buat abang sekolah juga sama Kak Zara. Jadi kita mendidiknya dengan cara seperti itu. Kemudian kita bawa ke store, kemudian pelan-pelan menghadapi customer seperti apa ya. Alhamdulillah anak-anak mulai belajar terbiasa untuk itu. Ih keren. Tadi yang saya garis bawahi itu adalah Bang Emon gak marah sama ibu dengan keadaan masa lalu, tapi bilang itulah yang terbaik yang dia bisa ya. Keren banget. Sekarang ya ngomongnya ya. Bener, kalau dulu aduh, sampai berantem. Saya ingat satu kejadian. Gimana tuh? Waktu SMP, habis itu titik balik kayak gitu. Wajar dong. Saya ingat habis ulangan. Habis ulangan saya ingat banget ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin dia bilang saya ada trauma masa kecil nih. Bener. Kalau sekarang boro-boro trauma masa kecil. Trauma aku nggak makan pada saat itu. Maka saya pikir makan tuh trauma gitu. Jadi
Eee, Aduh. aku inget banget, Oke oke. saya ingat dulu tuh dari SD saya harus nyuci baju sendiri. Oke. Sampai besar, saya ingat ya, kan kita udah capek dong, mau Bener, saudara-saudara saya juga udah capek karena jualan kue juga, jadi buat satu nanti bagi dipecah 4. nih, heeh, jadi orang-orang terdekat udah tahu nih. Nah, kan kita kadang capek nyuci baju dong, Mhm, eee, 2, 3 hari cuci baju numpuk, numpuk. orang tua saya tuh nggak banyak ngomong, baju diambil langsung dibakar. Kita rebutan dong nyelamatin baju. Jadi dari situ kita belajar, oh ternyata ya kita harus mandiri dari kecil. Keren Kalau banget. bukan kita yang, ngerjain itu siapa lagi? Karena orang tua juga udah capek buat Iya iya iya. kue dan lain-lain. Kalau anak kecil kan nggak berpikiran sejauh itu dan saya nggak nanya juga sebabnya apa. Boro-boro orang tua mau menjelaskan, yang ada nanti kalau kita nanya, marah. Angus lah itu, gak Angus sempet lah apa. itu ya. Ini nggak banyak orang tahu dan nggak ada yang tahu juga. Sama Bang Adi aja cerita. Ada satu lagi kejadian waktu SMP apa kelas 6 SD gitu ya. Oke oke oke. Kadang-kadang kan orang cerita nih, oh mungkin trauma masa kecil dan Mhm mhm lain-lainnya. Saya pernah pulang ulangan, mhm. ini nggak banyak yang tahu, paling keluarga saya yang tahu. Istri Oke. saya juga mungkin belum tahu ya nih. Pernah pulang ulangan, kan capek dong kita sudah Mhm. pagi udah Iya, jualan kue, ujian lah ya. menguras otak, jiwa dan Betul raga untuk ngisi betul. ulangan. Eee Pulang sekolah di meja ya memang ada makanan, tapi sebelah makan tetap ada klepon, ada kue-kue lagi ya, makan dulu habis itu jualan. Saya cuma bilang kayak gini, "Bisa nggak hari ini nggak usah jualan?" Oke. Orang tua saya nggak banyak ngomong, jualan itu dibuang dong, dibuang semuanya, dan kita bisa lihat orang tua cuma nangis. Di satu sisi dia pengen ngomong mungkin kan, tapi kan udah di titik mau jelasin juga nggak Ya bisa gitu kan. Jadi, dari situ, kayak udah mikir, dulu mungkin berantem, bisa nggak sih sabar gitu ya, bisa nggak sih kan aku nih capek pulang sekolah, pulang ini, tapi orang tua di satu sisi dia pasti tahu anaknya capek, betul kan? Tapi di sisi lain, ya mau kayak gimana lagi kalau it kamu nggak jualan, kita sekeluarga nanti nggak nggak makan. makan. Jadi, dibuanglah itu kue, aku cuman bisa diam, habis itu aku nggak berani komplain. Jadi sekarang, setelah besar jadi orang tua ya, ya pesan pesan ayah buat anak-anaknya Iya gitu ya, iya iya sesuai iya podcast kita iya ya. iya. Ternyata kadang apa yang orang tua kita rasakan dulu didikannya keras sebenarnya tujuannya baik. Kadang orang tua itu tidak bisa mengutarakan semuanya, Mhm mhm. takutnya jadi nanti malah emosi, terjadi, Iya. perselisihan dan lain-lain, dia memilih diam dan mengikhlaskan kue-kuenya untuk dibuang aja. Aduh. Jadi dari situ saya tidak bertanya alasannya kenapa dibuang, kenapa, bla 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 bla, dari situ titik baliknya lah saya berpikir, "Oh ternyata saya tidak boleh komplain apapun itu yang udah orang tua kerjakan, dan Allah perlahan ijabah doa yang dulu saya, inginkan membahagiakan ibu saya, membahagiakan orang di sekeliling saya, dan alhamdulillah pelan-pelan itu semua terrealisasikan." Ya, Masya Wow. Allah, heeh. Saya tuh ngebayangin perasaan mama Bang Iya Emon iya, ketika Bang Emon bilang, "Boleh ndak hari ini ndak jualan?" mhm. Pas beliau lempar tuh seolah-olah ngomong gini saya tangkap, "Aku pun tak mau kau jualan," gitu kan. Heeh, Itu pun sakit hati mama tuh denger iya. itu, Tapi ya di Allah, sisi lain dia nggak ada pilihan nggak ada juga, pilihan heeh, lain. Ya Allah. Wow, ini harus bikin film nih Bang Emon. heeh. Ada yang menawarin dulu dulu pernah ya, ada seorang penulis Heeh yang heeh. buat buku tentang, pengusaha Pontianak dari Mhm awal mhm. sampai, eee, berkembang lah Mhm mhm. istilahnya. Ya salah satunya saya, ada Ustaz Reen dan lain Mhm di mhm situ. mhm. Ya, saya sebenarnya orangnya agak sedikit, introvert sebenarnya ya. Iya. Karena hidup dipaksa ya mau nggak mau kita harus ekstrovert, betul Oke. kan? Harus bersosialisasi dengan orang, Oke bersilaturahmi dengan orang. oke. Kadang-kadang kalau dikasih pilihan, lebih enak ketemu orang banyak atau, Diam, berdiam diri di rumah, saya lebih senang sebenarnya berdiam diri di rumah. Tapi di diam. satu sisi, ya saya harus mempromosikan Betul. usaha. Kalau miskin nggak boleh introvert ya? Iya, Gitu ya? dapat duit dari mana tuh kan, kecuali, saya dapat warisan banyak Iya ya, ya iya iya alhamdulillah, iya. warisan semangat dari ibu ya, Masya Allah. Masya Allah. Ih, menarik banget, keren banget. Bang Emon, eee, sedekat apa keluarga Bang Emon dengan agama, dengan Islam? Eee, nah ini menarik nih, Mmm, kalau dibilang dari kecil agama saya baik, ya standar-standar,
Islam agama Islam pada Iya, umumnya lah, heeh orang yang heeh. beragama pada umumnya, sholat, ngaji Mhm. dan lain-lain ya. Eee, nggak tahu kenapa ya, saya juga bingung sama saya waktu kecil ya, Mhm. eee, kalau saya ada masalah pada saat itu saya bingung curhatnya sama siapa. Ya alhamdulillah, titik baliknya pada saat SMA, Mmm. eee, mau cerita masalah ke orang tua, kita tahu orang tua aja banyak banyak tekanan hidup, beban hidup, bukan masalah ya, ke Iya, betul saudara-saudara betul juga ya betul, sama juga. sama-sama, bener. Nah, Iya. pada, ada satu kejadian saya ingat itu kelas 2 atau kelas 3 SMA ya. Mhm. Saya udah kayak hopeless lah sama hidup, capek ya, capek Mhm. dalam arti kata, kok apalagi di SMA itu mayoritas siswanya atau muridnya tuh mampu-mampu. Oh, I see, karena sekolah favorit, Iya, bener. sekolah udah bawa kendaraan sendiri, motor. Siap. Mau motor, mau sepeda, Siap. sedangkan saya jalan kaki bawa kue lagi doang. Aduh, kok Aduh. gini-gini amat ya hidup ya. Kok kayak Oke. kutukan ini nggak berakhir-akhir, kan dari Oke. saudara-saudara itu kan jualan Iya, kue gue juga, karena saya semua. emang sampai Keren. SMA dan lain-lain, saya bawanya lebih lama. Kok Oke. nggak selesai-selesai. Tah, saya bingung juga ya, nggak banyak juga, saya jarang cerita juga ke orang Heeh kan, saya tiba-tiba mimpi heeh. umroh dan cium Ka'bah, Oh, dan cium Masya Allah. Hajar Aswad. Iya iya iya. Jadi mimpi tapi kayak kenyataan gitu. Oke oke. Bangun-bangun kayak posisi cium Ka'bah dan Hajar Aswad itu bangun, kita cium kan biasa sedih ya, nangis ya. Heeh heeh. Bangun tuh saya memang posisinya nangis dan lain-lain. Oke oke. Jadi dari situ kayak ada apa ya, kayak semangat yang awalnya, tapi sebelum tidur itu saya selalu doa ya sama Allah, setiap sholat tuh saya Mhm. doa dan lain-lain. Ada nggak solusi buat hidup saya ke depannya seperti apa gitu ya, karena menurut saya ini nggak ada titik terang nih hidup saya, mau dibawa kemana ya. Oke Buat oke. makan enak, ya udah syukur-syukur ya. Oke. Tapi ya setelah itu saya udah kayak punya motivasi hidup loh. Oke Setelah, oke. "Oh kayaknya mimpi ini bisa nggak saya realisasikan?" Jadi kalau seandainya Mmm. orang pada umumnya kalau punya uang dan lain-lain, udah beli rumah, kendaraan dan Mhm. lain-lain, yang saya lakukan itu ketika saya dapat keuntungan untuk usaha pada saat Oke itu, oke. yang saya lakukan pertama kali itu umroh. Jadi saya nggak beli barang-barang yang saya inginkan, nggak beli rumah yang saya inginkan dan lain-lain, saya berangkat umroh. Pada saat itu uang nggak ada ya, Oke. karena saya pikir, "Ya orang tua saya juga nggak pernah umroh dong." Ya udah saya umrohkan ibu aja dulu. Nah, nggak lucu, saya pohon umroh, orang tua juga Iya, belum saya mhm. umrohkan orang tua. Mungkin Allah tahu niat baik itu ya, yang awalnya omsetnya kecil banget ya, ini antara ada Mhm. dan enggak nih omset ya. Alhamdulillah Allah tambah rezekinya, omsetnya Masya Allah, ujung-ujungnya, kami bisa umroh, berdua. Oh, Jadi Masya Allah. dua-duanya bisa umroh bareng. Dari situ saya yakin, oh ternyata nikmat Allah nih luar Oh, biasa, ke sini nih ya udah ada pasrah makin sama Allah. itu tahun berapa umroh? Berapa Sekitar, tahun setelah buka optik? iya, setahun atau berapa bulan setelah buka optik. Oh, nggak lama berarti ya Enggak dari lama, ya sekitar 3 bulan, 4 bulan setelah keren ya. buka optik. Jadi ibarat Allah ngasih kasih kasih cita-cita ketika itu Jadi lagi. ada motivasi hidup. Oke. Awalnya saya nggak punya motivasi hidup, ya kerja buat makan dan lain-lain. Nah, ternyata setelah itu saya pikir, "Oh kayaknya saya harus cari duit nih, gimana caranya buat, ya kalau bisa kuliah, kuliah." Kemudian ya saya udah punya tujuan hidup dulu bukan yang, saya pacaran, saya Mhm mhm. menikah, ini enggak, ternyata tujuan hidup saya kalau bisa ada rezeki saya umroh dulu. Jadi kayak motivasi sampai sekarang, makanya, kalau teman-teman lihat saya alhamdulillah ya, kalau ada rezeki, rutin mengumrohkan keluarga Mhm. terdekat Mhm mhm. atau rutin, mengumrohkan, Karyawan, tim tim, terbaik saya, betul, karena heeh. ya saya pikir itu titik balik saya untuk punya motivasi hidup tuh seperti itu, saya pengen Oke, mereka juga, ngerasain merasakan yang hal yang sama. sama. Keren keren. Kalau misalkan katanya ada orang kayak gini Bang Emon, kalau dia dulunya orang susah, orang miskin, terus hari ini orang kaya, dia ada namanya sifat balas dendam. Dia beli apa yang belum pernah dia beli, dia, lakukan apa yang dulu nggak sempat dia lakukan. Ada nggak perasaan gitu? Di awal-awal ada. Oke. Jadi, di awal-awal saya merintis usaha itu, kita bukan balas dendam, kita punya keinginan yang pengen Mhm. kita realisasikan, wajar ya. Oh, iya Zaman iya dulu iya. saya
Saya ingat ya, waktu kecil banyak masalahnya. Kalau zaman dulu tuh ada namanya GNOTA ya, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, Oh saya iya masih ingat. iya, tahu tahu tahu. Ya pemerintah itu kasih sepatu, Iya baju, iya kaos kaki, tas yang nggak ada mereknya, iya. tas-tas yang ya bagus lah buat dipakai, kaos kaki yang bisa jadi panjang-panjang sampai selutut gitu ya. Sepatu itu. Nah, saya tuh pengen cita-cita saya pengen dong punya sepatu kayak teman-teman pada saat itu yang mereknya maaf sebutin Iya nggak mereknya, apa-apa ada nggak apa. Bata, ada Adidas dan lain-lain. Sedangkan saya pakai sepatu tuh Nggak eee bermerek. bukan nggak merek, bisa jadi ya dari pemerintah itu, GNOTA itu, Iya. atau warisan dari kakak-kakak saya. Yang udah jelek dan Oke lain-lain, udah oke. kaos kakinya tuh udah kendor-kendor. Oke. Tapi ya saya juga bingung pada saat itu saya punya keberanian yang tinggi, percaya diri yang cukup tinggi, ya saya sekolah bablas-bablas aja. Tapi ya balik lagi ya terbentur terbentur Iya. terbentuk membuat saya pribadi yang kayak ginilah. Kayak hari ini Apapun keluar, yang masya terjadi Allah. dalam hidup saya adalah bantai jalan-jalan Iya ajalah iya udahlah. iya. Saya yakin apa yang saya lakukan, kalau memang salah Allah tegur, kalau seandainya memang baik, menurut Allah baik, nanti Allah Lanjutkan. kasih, jalan yang lurus-lurus aja gitu ya. Jadi sepatu tadi gimana? Jadi sepatu Batanya beli akhirnya? Enggak juga. Jadi saya sebenarnya banyak banyak yang saya pengen curhatin ya, bukan berarti Bang Adi Iya, psikolog nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Jadi buat orang di luar sana juga ya. Heeh. Jadi, eee, mungkin orang di luar sana berpikiran, "Kok orang miskin nggak mau sekolah ya?" Iya 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 Tapi iya. balik lagi ya, mikirin untuk makan aja udah susah. Bener Makanya saya bener. selalu memposisikan saya kalau ke tim, biasanya nanya, keluhannya apa, masalahnya apa, Mmm. karena saya pernah di posisi menjadi Itu karyawan dia gitu ya. itu dia. Kadang-kadang kan orang yang udah menjadi pimpinan atau owner dan Oke lain-lain, mereka oke. tidak tahu ya, kamu harus kerja dan lain-lain. Kalau Siap. saya selalu memposisikan kalau saya pernah di posisi kalian, Yes. atau kalian kalau di posisi kalian pengen diperlakukan seperti apa. Wih, Jadi kita keren bisa memperlakukan mereka layaknya yang mereka pengen diperlakukan seperti apa. keren Saya keren. nggak pernah ngeluh baju bekas biasa turunan dari kakak-kakak Kakak-kakak. atau dari tetangga sebelah. Baju Oke. olahraga juga kayak gitu. Tapi saya nggak komplain, saya pakai-pakai Nah, aja. Jadi itulah saya pikir, kok saya bisa sekuat itu dulu mhm, ya. Jadi kalau sekarang, saya dibalikkan di posisi yang seperti dulu, saya mungkin mikir, "Kok dulu saya keren bisa kuat ya. bertahan sejauh itu?" Tapi Tadi balik lagi ya, the power of kepepet ya. betul betul. Semua kepepet. Iya, balik lagi apa yang saya lakukan pada saat itu ya untuk orang tua saya, sekarang ada buat istri saya, buat anak-anak saya, Ih, alhamdulillah masya berkah. Allah. Tadi keren banget. Jadi rasa sakit di masa lalu justru jadi buat kita punya kacamata yang lebih bijaksana ngeliat orang ya. Iya, Kalau orang mungkin nggak pernah ngerasain susah, dia jadi owner, jadi bos yang iya, maksa-maksa bawahan. Tapi Bang Eman ngeliat tadi keren banget. Apa yang aku pernah di sisi posisi kamu, kamu maunya kayak gimana? mhm, Dan itu akhirnya bisa ngebuat kita jadi lebih disayang juga mhm. sama tim-tim kita Tim ya. kita loyal sama kita. Oh, ada satu orang mungkin atau beberapa orang yang dari dulu ngikut sampai sekarang? Ada yang udah bareng saya itu 17 tahun, Wah, ya udah kayak saudara sendiri ya, ada yang udah masya 9 Allah. tahun, 10 tahun. Oh, berarti orang-orang yang bareng sama Bang Eman emang Rata-rata lama, ya ikut saya. oke, Kalau seandainya di atas 2 tahun dia, udah masih? bergabung Oke sebagai tim di perusahaan saya, rata-rata lama. oke. Kalaupun nggak lama, bisa jadi ada masalah. Masalah ya di Mmm. dianya bukan perusahaannya. Oke, tapi kalau misalkan ngadepin nggak generasi kan orang bilang, "Ah, Gen Z sekarang susah kerjanya, main HP, terus dikit-dikit mental health." Iya Nah, iya gitu. iya. Nggak ngalamin Apalagi nggak, Bang? kayak kita ya, Kita kan bukan mental health, sakit jiwa udah kita ya. Iya, kita dihantam apa pun jalan gitu kan. heeh. Nah, mereka sekarang kayak rapuh ngalamin nggak jadi punya karyawan kayak gitu? Ya mengalami, Mhm, eee, tapi menurut saya ya sebenarnya itu juga yang dirasakan orang tua saya dulu. oke Generasinya dia dengan generasi kita ya, saya oke. kebetulan milenial ya, kemudian Iya, heeh, ada, Gen Z. Gen Z dan lain-lain, itu pasti pola pikirnya, latar Oh, belakang yang asik, dilihat itu pasti beda ya. beda. Tapi saya selalu ya kita harus ekstra menjelaskan ke mereka. Heeh. Makanya memang, lebih enak itu kalau khusus buat saya ya, orang yang saya yang pekerjakan rata-rata latar belakang keluarganya yang saya lihat, pressure hidupnya kurang lebih saya. Sehingga etos Mmm, kerjanya juga kita bisa lihat, contohnya nih seandainya bapak-bapak ya mungkin, dia punya tanggung jawab lebih nih untuk oke. keluarganya, sehingga dia etos kerjanya Terusnya lebih kerja. tinggi. Nah, saya lebih senang seandainya menerima tim atau kru itu ya mungkin dia udah kerja
keras di tempat lain dulu. Mhm. Makanya biasa ada tim atau HRD saya yang, interview, dia lihat pengalaman kerjanya seperti Mmm. apa, malah saya biasa tanya latar belakang keluarganya Oh, seperti apa. oke, Ketika orang menarik punya menarik. visi misi yang sama, insya Allah mereka kerjanya semangat. Jadi itu salah satu poin yang kita lihat sih kalau Mmm, bergabung di jadi kalau situ. misalkan gabung tempat Bang Emon, semakin banyak tanggungan hidupnya semakin diterima ya? Iya, Iya, biasanya kita ada lihat latar motivasi ya? belakang, ada Heeh. motivasi motivasi khusus dia buat bekerja Iya ya. iya iya iya. Sananya ada Keren yang keren bekerja keren. sambil kuliah, Keren. berarti benar, dia Atau niat. dia punya adik-adik yang Dia dibiayain. adik-adik yang Oh. biayain. Jadi, punya latar belakang hidup yang kurang lebih saya Iya iya, sebenarnya. punya Kan kepepetnya ya, fase kepepetnya punya ya? orang tua yang mungkin Ih, harus menarik menarik. dia hidupi Supin, dan iya iya lain-lain. iya Nah, iya. kalau memang yang menurut kita dia tidak punya beban hidup yang banyak, kadang memang Agak menurut aku susah. lebih ke sana ya. Ya, oh, Kadang-kadang I orang see I yang see I tidak see. punya pressure atau I beban hidup see yang I see. banyak, dia lebih santai I hidupnya. see I see I Nah, see. kalau dia punya tanggungan dan lain-lain, kayak Bang Oke. Adi aja ya, saya punya Iya. tanggungan, punya Iya, anak berapa? 4 4, 4. oh Masya Allah kan, punya istri 1, Satu satu sama satu. Bang Adi ya berarti 6. Nggak Mhm. mungkin kayak kita, pola kerjanya kayak kita masih sendiri Nggak kan. bisa, Nah, iya. kita harus yang awalnya mungkin tidurnya jam 9, mau nggak mau tidur jam 11, jam 12, kerja Betul sampai malam. betul Nah, betul betul. carilah orang yang punya visi misi yang sama untuk Iya iya. bergabung ke Keren keren perusahaan. cara ini ya. Tadi yang gue tangkap ini Bang, apa, cerita tentang gimana Gen Z, terus bagaimana ngebandinginnya sama orang tua. Bisa jadi itu yang orang tua kita lihat di generasi kita Iya ya. iya, Ternyata perbedaan antara komunikasi dari satu generasi ke generasi lain terus terjadi ya. terus terjadi. Jadi jangan salahin Gen Eee Z-nya. Balik lagi ya, Heeh heeh. perubahan zaman itu impact-nya besar ke Betul personal setiap orang. Balik betul lagi betul ya, menurut betul saya latar betul. belakang keluarga, Yes yes ilmu yes. agama, dan Mhm lain-lain. mhm Kita mhm. tidak bisa juga menyalahkan generasi itu. Betul betul betul. Balik lagi ke latar belakang hidup orang itu, Mhm. kemudian kondisi ekonomi. Jadi banyak sebab yang harus kita bisa lihat. Ada Yes. juga Gen Z yang melamar di tempat kerjaku itu etos kerjanya bagus, Bagus. ada. Mhm. Ada juga Gen Z yang baru masuk sehari 2 hari udah pengen healing, ada. Betul kan? Tapi sama juga kayak di generasiku, betul kan? Oke, benar, ada Ada juga yang, juga. zaman, di milenial itu yang baru pertama sehari 2 hari kerja udah mau berhenti, Betul ada. Tapi betul ada juga yang bertahan lama, sebenarnya betul. kurang lebih Sama aja, sama aja. sih. Cuman kadang-kadang ya Mhm milenial mhm. melihat, sudut pandangnya beda sama Gen Z, Betul. mereka sudah Keren mungkin, keren. pola pikirnya beda, udah beda Iya iya. pemikirannya. Keren nih, itu tadi ya kedewasaan cara berpikir tuh memang ditempa dari kehidupan juga Iya. ya, Bang Emon ya. Ini kita udah 45 menit Ya loh. nggak apa-apa lama-lama aja, 2 jam nggak apa-apa sih. Ini Jadi jadi bisa berapa episode kan? ih, seru banget. Mhm. Bang Emon kalau ngobrolin anak nih, kita ngobrolin Mhm. generasi selanjutnya. Kira-kira kalau somedays anak-anak udah gede, terus, pengen lihat obrolan kita pagi hari malam hari ini, kira-kira Bang Emon mau ngasih pesan apa, ngasih petuah apa ke anak-anak Bang Mhm. Emon atau anak-anak di luar sana? Sesuai podcast saya ya, petuaanya Betul ya. betul, ya. Saya tuh kalau momen-momen, tertentu, Mhm. kadang biasanya ya, kita makan di tempat makan, ada anak-anak jualan kue dan Oh, lain-lain. iya Saya iya. jelasin, "Tuh ayah dulu kayak gitu ya? Eh beneran ya?" Gitu ya. "Beneran, ayah kayak gitu?" "Iya, ayah jualan kue dan lain-lain," gitu ya. Mhm mhm. Kadang-kadang tuh ya, di luar nalar juga anak saya malah mencontohkan cara jualan kue, "Ayo yo yo kue," gitu ya, "Ayah belilah, beli." Jadi mungkin dengar cerita dari bundanya Oke juga, oke oke. atau dengar cerita dari neneknya juga, ayah yang Mhm. pernah jualan kue. Jadi saya pikir ya, hidup itu hanya sementara sih, saya selalu tekankan ke anak-anak saya seperti itu. Mhm. Apa yang kita dapatkan itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau bisa, banyak berbagi, karena menurut kita harta yang kita dapat itu hanya titipan dari Allah yang harus kita bagikan minimal untuk orang terdekat, orang yang men-support Mmm. kita, orang yang menurut kita ya wajib kita santuni dan kita bantu gitu kan. Mmm, Iya iya. Oke. pesannya tadi ya kalau seandainya anak-anak saya nanti lihat ya, Iya iya, udah gede tuh. udah gede, sebenarnya apapun yang kita lakukan itu pesan ibu saya ya, nanti saya Mhm turunkan juga ke anak saya. mhm. Hidup itu kita harus punya doa yang baik Doa dulu, yang baik. ya pesan ibu saya gitu. Kemudian doanya kita udah bagus nih, udah baik, kemudian kita harus punya niat yang baik. Mhm Niat yang baik itu yang bisa nilai cuman Allah dong. Kadang kayak gini, eee, "Saya pengen kayak gini nih, tujuannya buat apa dulu?" mhm. Kita harus punya niat yang baik kan. Niat yang baik kemudian realisasikan dengan cara yang baik nih, Keren. betul kan? Ada orang punya niat baik, tiba-tiba direalisasikan dengan cara yang nggak baik, nggak bisa juga. Kadang-kadang baru mau menyalahkan keadaan,
menyalahkan Allah dan lain-lain itu kan. Kemudian insya Allah kita sudah semua lakukan yang baik-baik. Pesan saya buat anak saya, insya Allah hasil yang kita dapat juga baik. Cobaan hidup tuh pasti ada ya. Oke. Kadang kita niatnya udah baik, doanya udah baik, realisasikan dengan cara yang baik. Kok Allah nggak ngasih baik ya? Tinggal kita sabar aja. Kayak Al-Baqarah juga pesannya kayak gitu ya. Kita Betul. tinggal sholat aja, Yes. kita tinggal sabar dan sholat. Yes. Itu jadi penolong kita. Mungkin Allah tidak merealisasikan sekarang, tapi insya Allah kalau semuanya udah baik, nanti kita lihat setahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan Allah akan realisasikan. Keren banget. Boleh nggak saya ngerumusin? Ya, Apa tadi silakan. Bang Emon dari kata mama kan Ini doa guru niat. matematika ini. Jadi rumusan nanti Bang Emon bisa bawa. Ada DNA baik Bang. Iya. Doa, niat dan aksi yang baik. Iya, Jadi benar. pesan-pesannya tuh DNA baik, doa, niat dan aksi. Itu pesan mama, pesan Bang Emon buat anak-anak juga. Iya. Nah, terakhir Bang Emon nih di penghujung podcast kita di episode pertama, kayaknya nggak boleh nih, harus ada episode kedua dan ketiga nih. Iya. Kita bawa mama sama Kanada nanti. Kalau nada tuh kan biasa aku diundang TV dan lain-lain ya. Kalau ditanya aja sosok Bang Emon kayak gimana, dia belum cerita udah nangis duluan. Pernah aku kan diundang salah satu TV, biasa kan call sama dia si pihak TV itu. Dia udah nggak bisa cerita dulu, udah nangis duluan. Orang tua malah cengar-cengir kayak ketawa-tawa aja, mungkin happy kali ya. Mungkin dia bisa cerita lah, kan bener kan, apa yang aku lakukan dulu sebenarnya impactnya baik buat kamu sekarang. Jadi dia nggak banyak respon atau komen, tinggal ketawa-tawa aja sekarang. Kalau ngobrol ke anak-anak, kalau ngomongin jangan, misalnya nanti anak nonton pas udah gede nih, 3 hal yang nggak boleh mereka lakuin. Misalkan jangan jadi apa, jangan kayak gimana. Kira-kira mau ngomong apa ke anak-anak? Yang pertama, jangan lupa sholat. Oke, jangan lupa sholat. Jangan lupa yang pertama jangan lupa sholat, berdoa dan lain-lain lah, ibadah. Yang kedua jangan lupa bekerja keras. Jangan lupa kemudian fokus dan konsisten. Karena tidak semua orang bisa fokus dan konsisten melakukan apapun dalam hidupnya. Yang membedakan saya dengan orang di luar sana mungkin ya tadi, saya fokus dan konsisten. Optik aja. Ya saya udah coba usaha yang lain-lain juga. Tapi saya tetap harus fokus di satu bidang yang kalau bisa orang di luar sana kalau mau ngejar juga saya udah kalau bisa yang udah jauh udah expert di bidang itu. Yang ketiga jangan lupa bersyukur. Keren. Itu penting. Keren. Kadang-kadang ya, saya pribadi aja nih ya. Saya punya ambisi yang lebih nih, karena kita pernah susah ya. Wajar dong kita punya ambisi, karena menurut kita punya kita punya kemampuan lebih untuk itu. Tapi kadang-kadang saya ngerem juga nih. Saya sudah di fase cukup belum? Itu dia. Kalaupun saya punya ambisi lebih yang saya harus realisasikan, tujuannya apa? Kayak seandainya saya ekspansi nih, buka usaha di Jabodetabek. Awalnya saya tidak punya ambisi untuk itu. Karena saya pikir alhamdulillah minimal cukuplah untuk saya di sini ya. Walaupun tidak berlebih, saya ngerasa cukup. Awal-awal mungkin agak susah ya. Ternyata kita nggak tahu, ternyata doa-doa tim saya di sana yang awalnya nggak kenal saya, mungkin dia doa siap malam, kenal sama saya. Ya rata-rata yang kerja di saya itu punya tuntutan hidup dan latar belakang keluarga yang kurang lebih sama seperti saya. Jadi mungkin doanya mereka tengah malam, Allah ijabah, kayaknya kamu connect nih sama Bang Emon nih. Bang Emon bukalah di Jakarta. Ya alhamdulillah di Jabodetabek itu orang yang punya latar belakang yang kebutuhan yang sama seperti saya. Jadi balik lagi bersyukur itu membuat hidup saya lebih tenang ketika saya punya ambisi yang sangat dibilang tidak masuk akal ya. Karena dalam arti kata ya menurut saya orang yang berkembang maju itu dia harus punya ambisi yang besar. Tapi balik lagi kamu harus bisa bersyukur dulu. Biar hidup kamu tenang, betul kan? Biar hidup kamu lebih legowo kalau ada masalah. Biar kamu lebih santai dan menikmati hidup. Jangan sampai nanti akhirnya ada juga orang yang bilangnya qanaah padahal dia males. Padahal dia nggak gerak ya. Keren, 3 pesan. Jangan tinggalin sholat. Terus tadi jangan lupa harus fokus dan konsisten ya. Yang ketiga ini jangan lupa bersyukur. Keren. Makasih Bang Emon untuk obrolan episode pertama. Biasanya Ustadz yang menasihati saya ya. Enggak. Kita sama-sama sharing. Teman belajar. Kita jadi saling belajar ya. Malam ini saya banyak dapat DNA baik. Itu masih 10% dari hidup saya ya. Atau 5% yang masih banyak hal-hal yang mungkin ya kalau kita ceritain bisa berhari-hari ya. Sip. Saya pengen yang mendengar
mendapatkan impact yang baik juga, Amin betul kan? amin Bukan amin berarti amin. saya lebih baik dari mereka, tapi Mhm. ambil yang baik-baik Siap. saja dari hidup kita. Semoga kita semua Yes. diberikan, diberkahi kebahagiaan, Amin amin. kesehatan, ilmu panjang, dan rezeki yang halal. Amin, Amin. ya rabbal amin. Aduh, makasih udah datang ke studio kita. Sip. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Iya. Tunggu undangannya. Oh, iya Dan iya. sampaikan titip salam ke Kanada. Iya iya. Kita pasti undangan di sini. Kok dia malah lebih introvert Aduh, lagi gimana sebenarnya. lagi ya? Kalau ditanya, kamu tanya panjang nanti jawabnya cuma satu Ya, kata, berarti harus gitu. didampingin. Oke, Translator ya. translator. Iya iya. Oke, baik teman-teman, itu dia Bang Primaemon. Iya.